Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya bumper ya. Kudunya bumper. Ini acara yang sangat spektakuler. Kita harus pakai bumper. Apa? Tar. Kita ulangi lagi ya. Nah, oke. Ya, kita ulangi lagi ya. Sebelum ini kita bumper dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sekarang kita berada di acara web. Ya, apa ini? Bapaknya kelamaan ya, nanti kita cari lagi yang lebih pendek. Alhamdulillah, kita sekarang akan sharing-sharing bareng, Bri. Ya, ini acaranya apa, Bul? Acaranya sangat spektakuler yang mengusung tema. Acaranya apa? Oh, tema. Acaranya apa sih? Kolaborasi. Ngobrol asik. Dengan tema yang sangat spektakuler sekali, mengusung tema tentang Toksik. Kolaborasi tema toksik. Alhamdulillah, dan pemateri kita itu juga tidak asing lagi. Ya, kembar. Ada dua ini. Enggak, kamu nggak usah ngomong teknis itu. Ada dua kok. Nah, ini sering disebut-sebut dengan Mas Babat. Oh, tuh. itu pasti mat kucil ya. Bukan, beda lagi. Mat kucil itu baper soalnya. Iya, baper, tapi bukan mat kucil pemateri. Bukan ya. Terus Bambang. Beda lagi. Dan punya karya itu karyanya SoundCloud Hujan Cerita. Capek. Itu bumpernya lama. SoundCloud-nya Hujan Cerita. Diberi julukan Mas Baper. Luar biasa ini. Ketua Chef Jomblo. Chef Jomblo Indonesia. Pengurus masjid. Waduh. Mertuanya namanya Umi Nurul. Ya. Anaknya namanya Aim. Itu orang-orang nggak pengen tahu. Kan harus jelas. Oh, iya. Mendeskripsikan pemateri itu. Betul. Mungkin teman-teman di sini masih bingung toksik itu apa sih? Betul. Toksik itu adalah toksik itu sampai dibuatin lagu sama Ayu Ting Ting. Si toksik asik. Oh iya. Asik. Toksik itu artinya racun. Oh, racun. Nanti yang camtuter itu. Racun dari toksik. Oh iya. Dan rata-rata racun dunia itu wanita. Masya Allah. Betul nggak ya? Betul. Terus nggak racun tok itu. Tapi kita tidak akan membahas tentang percintaan. Betul. Kita akan membahas tentang bagaimana hubungan kerjaan, hubungan pertemanan, hubungan sahabat, hubungan organisasi yang di dalamnya ada toksik. Waduh. Itu mengganggu ke semua kumpulan. Karena nilai setitik rusak susu nilai itu sendiri. Rusak susu sebelangga. Oh ya. Jadi itu. Jadi hanya gara-gara satu orang yang toksik itu semua nanti jadi ikut imbasnya. Betul. Sekian dari kami. Jangan ditutup, itu masih pembukaan. Gitu. Masih basa-basi. Sampai Haji Roma Irama menciptakan lagu toksik. Kamu dari tadi riset ya? Iya, toksik. Nah, itu judi. Baik, langsung saja. Pemateri sudah standby di samping loh. Iya. Di studio 2. Ini ada bumpernya lagi. Enggak usah. Banyak.
Jangan ini lagi kelamaan. Baik, kita undang pemateri kita. Bisa disebut Mas Babar, bisa disebut juga Mas Bayu Veda. Ya, assalamualaikum Mas Bayu Veda di Studio 2. Gimana? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lama tidak bertemu kita. Betul sekali. Kita bertemu hanya sebatas virtual saja Iya. ya Mas. Kita tunggu off air. benar. Belum. Nagih. Ya. Gimana Baik. kabarnya Mas Bayu? Sehat? Baik. Alhamdulillah sehat, bikhair. Doa kalian semuanya, teman-teman semua, insyaallah. Amin. Ini lagi di mana ini? Kok bukan kayak di rumah itu? Ya, saya tahu loh rumahnya Mas Iya. Bayu. Ada spot yang bagus itu. Iya, di studio aja. Di studio aja. Oh, Dua. Studio 2. Ya. Kita mohon maaf studionya masih renov tuh, masih. Ya, Ini gabung sama tempat kerja, makanya ada spot yang baik gitu. Ya. ini Nanti saya cari. Ya, kalau Ini ada dari- modal ya Ya. kita ganti ya. Kalau budget Oh, siap. Wah, itu bagus, emang harus begitu. Ya, betul. Mas Bayu ngomong-ngomong soal tema yang kita usung pada pagi hari ini. wah keren kalau Mhm. masuk tema ya. Iya, ini tentang toksik. Ya, Oke. Sebenarnya- Toksik itu apa sih Mas Bayu? itu ya pertanyaan nomor 1 ya. Iya, gak usah dikasih tahu. Oh, iya. Malah prompter gitu loh. Oh, gitu ya. Oh. Oke, baik. Ngobrolin tentang toxic ini sebenarnya kita nggak terlalu pengennya sih nggak ngebahas seperti kita ngebahas makalah gitu, toxic itu apa, life itu apa, lalu toxic life itu apa dan seterusnya enggak. Cuman kita ngalir aja. Sebenarnya kita udah nggak asik dengan bahasan ini. Intinya ada lingkungan yang nggak baik ya. Ada toksik yang artinya sendiri dia sesuatu yang merugikan. Tahu kan kalau pakai kata dasar racun berarti dia pasti akan merugikan kita. Nah, hal-hal yang merugikan ini udah banyak gitu kan. Kalau mungkin di kita sering kemudian kedengaran materi itu adalah ada toxic people, terus kemudian ada toxic mungkin relationship dan semacamnya. Tapi kali ini kita akan ngebahas tentang inangnya itu sendiri. Jadi manusianya memang yang kemudian jadi masalah di sini. Tetapi jika itu terjadi sama satu orang saja, bagaimana jika itu terjadi oleh banyak orang atau tanpa sadar dari satu orang itu yang merugikan, nular ke orang lain, jadinya semuanya merugikan. Di sini jadi lingkungannya yang nggak baik, bukan cuma personnya aja yang nggak baik. Oke, gitu. Ini sekilas tentang sesuatu yang merugikan ada banyak ya. Di antara kita mungkin ada teman kan, April sama Ipul, keduanya kan temenan nih ya, satu sama lain saya membutuhkan. Tapi di sisi yang lain ada satu momen. Oke. Itu kenapa itu? Maaf, Baik. ternyata tersambung ada yang mau Ya, hotline. hotline. Bagaimana, Mas Bayu? Baik. Tadi kita awali ya dengan konsep bahwa toksik itu adalah sesuatu yang merugikan di dalam apapun bentuk hubungan ya. Kalau misalnya kita biasa kenal sama namanya toxic people adalah orang yang merugikan. Toxic people ini macam-macam, bisa kawan, bisa pasangan, bisa sahabat dekat dan seterusnya. Nah, ini memang personnya yang jadi sudut pandangnya. Tapi jika lingkungan atau lebih dari satu orang yang kemudian merugikan diri kita, maka ini namanya jadi kehidupan yang merugikan, toxic life gitu ya. Apa saja kehidupan yang kemudian bisa mempengaruhi kita, terutama adalah keluarga terdekat kita. Maka ada namanya toxic family dengan toxic parentingnya. Cara mereka orang tua yang kemudian merawat kita, yang kemudian juga membentuk karakter kita, ketika dididik dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, ya tentu akan merugikan ke siapa saja, ke mereka sendiri sebagai orang tua, ke diri anak sebagai orang yang kemudian dididik begitu ya. Nah, yang kedua, kalau misalnya kita ngomongin toksik yang merugikan itu ya, efek sampingnya itu ternyata bukan cuma buat orang lain, tapi bagi dirinya sendiri gitu. Kenapa demikian? Macam gini ya, kita itu hidup di lingkungan yang
apa ya, macam air gitu ya. Satu lingkungan itu, apabila satu air itu di dalamnya ada beberapa makhluk hidup, ada tumbuh-tumbuhan, ada ikan dan seterusnya. Jika dalam air itu, dalam satu wadah itu, satu ekosistem itu ditetesi dengan tinta warna biru, maka semua kena efeknya, nggak mungkin nggak. Jadi penting banget kita sadar di mana kita akan tinggal, dan perlu kita sadar juga dengan siapa kita bergaul, maka itu akan mempengaruhi kualitas hidup kita. Nah, disinilah penting bahwa ternyata di kita sendiri, ternyata tanpa sadar kita ya, dengan kenalan kita, dengan apa yang kita baca, dengan apa yang kita dengar, apa yang kita simak, ternyata tidak semua itu baik-baik saja. Ada beberapa yang itu tidak baik dan itu akan merugikan kita. Konsep ini yang pertama kali ini, konsep dari diri kita yang merugikan diri kita sendiri ini ternyata berpengaruh ke orang lain karena kita nggak hidup sendirian. Ipul misalnya punya kebiasaan apa ya, nggak terus terang misalnya. Nah, misal Ipul nggak terus terang, ini dalam hal yang positif. Misalnya si Ipul dia ngerasa bahwa apa yang kemudian problemnya dia lebih baik disimpan dan diselesaikan sendiri. Contohnya begitu, nggak mau ngerepotin orang lain gitu ya. Harusnya sih baik gitu ya. Tapi karena si Ipul tinggal nggak sendirian, dia ada sama Every atau sama yang lainnya, sehingga ketika si Ipul ada masalah dan dia tidak mengkomunikasikan atau minimal dia bisa menyelesaikan urusan dia sendiri, hanya disimpan saja, sedangkan dia hidup dengan si Every, maka si Every pun juga kena masalah dari kebiasaan tidak terus terangnya si Ipul tadi. Jadi kebiasaan ketidak terus terangan ini yang akhirnya membuat dua orang rugi. Kenapa? Karena masalah satu belum selesai, jadi tabiat masalah baru. Every akhirnya ketika tahu bahwa si Ipul tidak jujur, maka dia sendiri ketika ada masalah, dia juga enggan bercerita ke Ipul. Nah, nular kan akhirnya. Karena apa? Every tahu kemarin si Ipul nggak mau terus terang sama masalahnya dia, sehingga keduanya mungkin tertimpa masalah yang sama gitu. Habis itu si Every nggak mau lagi punya mindset di dalam benaknya bahwa si Ipul nggak terus terang sama dia. Maka si Every besok-besok dia pun juga mungkin akan melakukan hal yang sama. Disitulah proses yang namanya toksik ini nular gitu. Hal yang merugikan itu nggak cuma buat dirinya sendiri tapi buat orang lain. Contoh-contoh yang lain banyak. Ini masih contoh yang positif ya. Ada kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik di lingkungan. Misalnya apa ya? Yang ringan ya, misuh ya. Ngomong jorok, kotor gitu ya, misuh begitu ya. Nah, gimana kalau misuh gitu ya, gitu. Nah, kalau kebiasaan misuh ini adalah kebiasaan yang udah jadi makanan sehari-hari. Misalnya kita tinggal di lingkungan yang kebiasaannya orang-orang ngomong jorok, panggilnya ya dengan sebutan-sebutan yang nggak baik gitu kan. Ada ya daerah tertentu ya, daerah-daerah tertentu manggilnya ya tit dan seterusnya gitu kan. Nah, itu kebiasaan. Dengan adanya kebiasaan-kebiasaan itu, orang-orang akan jadi aware dengan, oh kalau panggil si ini begini aja, kalau panggil si itu begitu aja. Nah, ini bahaya. Kalau misalnya ini dibiarkan berlarut begitu ya, maka akan ada kebiasaan yang buruk ini akan nular kemana-mana. Nah, ini juga salah satu faktor-faktor kecil yang kemudian bisa jadiin contoh bahwa kenapa toxic life ini adalah satu tema yang kemudian layak untuk kemudian diperbincangkan di kita. Lebih dari itu ternyata ada kebiasaan-kebiasaan yang kemudian jadi sebuah habit yang nggak baik, yang itu jadi kultur yang nggak baik juga. Kalau manggil seseorang harus pakai begini dan seterusnya. Bahkan ada kebiasaan yang menurut saya adalah penyakit hati yang berat. Nih satu sampel aja lagi tentang hati ya. Ada penyakit suka sedih lihat orang lain seneng dan suka seneng lihat orang lain sedih. Nah, ini penyakit hati ini ya. BTW suara kalian kok nggak muncul, kenapa? Bener ya, suara timbalannya jadi hilang. Bener kah? Oke, baik. Saya
ternyata tidak terlalu kedengaran dengan suara mereka. Baik, oke, saya lanjutkan. Intinya ketika kita punya kebiasaan begitu, emang masalah di kita emang ada banyak ya di sekitar kita bahwa udah jadi rahasia umum gitu. Nah, istilah seperti udah jadi rahasia umum, sulit lihat orang lain seneng dan seneng lihat orang lain susah. Ini macam sebenarnya kita mengingkari itu secara fitrah, hati kita juga nggak pengen yang demikian. Tapi saking banyaknya orang yang berperilaku atau mungkin memiliki sikap yang demikian tanpa sadar bahwa dirinya itu ada nggak suka sama orang lain lagi seneng, misalnya dia baru beli mobil, cicilan lunas, ujian beres, udah nggak jomblo lagi. Ini kayak perasaan ada banyak orang yang ahnya ini loh yang kemudian saat ini kita wajarkan. Harusnya nggak wajar dengan adanya yang demikian itu, dengan adanya mungkin capaian seseorang lain selain dirinya yang kemudian dia nggak punya itu, terus kemudian dia mengizinkan dia mah gini, kan dia anaknya orang kaya, kan orang tuanya begini, kan mertuanya begitu, kan dia anaknya ini. Kebiasaan mencari-cari alasan ini yang sebelumnya jadi hal yang belum ada sebelumnya, karena kelamaan dibiarkan akhirnya orang lain juga iya juga ya. Nah, kebiasaan iya juga ini adalah open gate-nya si virus toksik ini bisa masuk ke pribadi seseorang. Dan ini berlaku ke banyak hal. Kita masih ngambil 2 contoh ya, kebiasaan yang ngomong jorok misalnya, sama satu lagi kebiasaan hati kita untuk kemudian nggak seneng, punya penyakit hasad ya, orang lain sedih lihat orang lain seneng lihat orang lain sedih. Nah, ini ternyata bisa nular, dan ini adalah awal mula sampel dari masalah yang sebenarnya, yaitu toxic life. Baik, gimana? Wadidaw, kenapa lagi? Kedengeran. Nah, ini baru kedengar ini. Tolong admin masukin aku. Nah, ya. Soalnya HP lagi bermasalah ya. Nah, tadi contoh ngomong jorok, terus hasad. Kamu kan cuma jorok kebiasaan, kebiasaan. Kamu nggak usah sih, nggak toksik kamu itu sebenarnya. Iya sih, malu-maluin. Nah, yang benar nggak toksik. Ya, maaf loh. Paham nggak sih? Ya paham. Toksik itu biasanya dari lingkungan. Ya kayaknya ular kan akhirnya. Ya kayak tadi yang miso. Ya. Kadang-kadang di lingkungan kita itu banyak ngomong-ngomong miso. Hewan-hewan semua disebutin. Nah itu. Kupu-kupu. Jadi kebiasaan. Betul. Iya. Makanya kalau mau nyebut hewan-hewannya yang lucu-lucu aja. Thank you for tossing Jum. Ya, oke. Nah, ini Mas Bay, saya mau tanya. Kadang-kadang orang-orang itu kan tidak disangka itu ada toksik dalam diri kita. Padahal cuma kita itu nggak mengenali. Nah, gimana sih cara membentengi kita dari toksik itu sendiri? Masuk ya? Pertanyaanku masuk ya? Oh, boleh. Ini sebenarnya hampir mirip ini ya, pergaulan gitu ya. Biar kita nggak bahasanya terlalu tinggi bang, toxic life gitu ya. Ini sering kita dapati ya. Iya. Kalau misalnya kita pengen lihat seseorang itu yang mempengaruhi, kalau di dunia pendidikan ada 4 sih. Gampangnya saya ambil 3. Siapa saja yang mempengaruhi diri kita? Yang pertama adalah orang tua. Habis itu adalah teman-teman sebaya, ya kan? Nah, habis itu yang ketiga adalah orang yang terdekat, biasa pasangan dan seterusnya. Ini penting banget. Kalau misalnya kita tahu dulu sumber masalahnya tadi di mana. Kamu adalah, ini kata Ali, bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bilang bahwa kamu adalah 10 orang terdekatmu. Ipul adalah teman-temannya Ipul 10 orang yang paling dekat.
Every juga sama. Nah, keduanya kan berteman nih, berarti satu sama lain akan saling mempengaruhi. Ipul akan mempengaruhi Every, Every akan mempengaruhi Ipul. Jadi, faktor yang kemudian perlu kita antisipasi adalah kita bisa bikin lingkungan kita sendiri jadi lebih baik. Caranya milih, kita seleksi. Itu yang pertama. Kalau itu pertemanan loh ya, kita seleksi. Kita berseleksi. Ada banyak sahabat atau mungkin kenalan kita di kontak kita di phonebook kita ada banyak ya, tapi yang sering kita hubungi kan itu aja, ya nggak sih? Ya dong, ada beberapa aja yang kemudian kita tahu bahwa dia adalah orang yang sering kita hubungi. Bisa jadi ketika kita mau meneruskan pesan dalam WhatsApp Messenger gitu ya, teruskan. Nah, diteruskan tuh ada 3-4 orang teratas yang sering kita sering kita chat, sering kita hubungi, dia akan disarankan ngirim ke antara banyak itu. Kalau pengen tahu siapa kamu, maka lihat yang paling sering dihubungi itu. Sebelum terjadi hal-hal yang kemudian berlebihan, kita nggak sadar kan ya, namanya juga toksik. Kalau lawan di luar sana mah gampang, dia musuh lawan, ya udah kita lawan aja. Kalau dia nggak suka sama kita ya kita hindari, gitu doang kan prinsipnya gitu kan. Kalau misalnya dia bikin masalah ya kita hadapi. Ini masalah toksik ini adalah sesuatu yang tidak kelihatan, hampir mirip virus yang kemudian saat ini kita alami ya di masa pandemi ini nggak kelihatan. Ini toksik ini juga nggak kerasa. Bisa jadi yang kemudian merubah diri kita jadi nggak baik itu adalah kawan terdekat kita. Jadi bikin peluang yang kemudian nggak baik ini berkurang. Caranya adalah kuatin di diri kita sendiri. Yang pertama, ini benteng terbaik, menguatkan diri kita sendiri. Kita tahu ilmunya, kita tahu konsepnya bahwa pertemanan itu akan merubah seseorang, akan membooster seseorang jadi sesuai dengan yang mereka kenal gitu ya. Dan yang kedua adalah berpikir positif. Nah, ini adalah langkah bagus. Pertanyaan si Ipul tadi tentang gimana cara kita membentengi. Jika kita tahu cara membentenginya di diri kita sendiri ya. Jadi yang pertama adalah ngerti lingkungan itu sangat berpengaruh besar. Yang kedua, tahu ilmunya dan berpikir positif. Ternyata ada masalah ini, ada solusinya. Ada solusinya. Seseorang yang tidak tahu ilmunya, maka dia akan tersugesti. Sama sekali nggak tahu. Misal nih, Bul, kamu nggak kenal sama calon pendampingmu nanti, Cie. Ini. Nah, disodorin nih proposal taruh misalnya. Ini contohnya di begini, nggak apa-apa ya. Kenal foto doang, tahu foto doang. Ini kira-kira kalau si siapa namanya Ipul, gimana cara nebak dia baik apa tidak, bener nggak dia jadi jodohku gitu kan? Kan nggak mungkin dilihat dari foto doang gitu kan. Pasti kamu akan berusaha mengakses informasi tentang seseorang yang mau dikenalkan ke kamu itu, ya nggak sih? Betul. Cara yang paling gampang apa? Tanya kepada si yang kenalin tadi, si comblangnya. Mas, ini gimana sih? Ini gimana sih? Ini gimana sih? Ini gimana sih? Nah, dikasih tahu dia tuh orangnya begini, udah begitu, prestasinya begini, dari keluarga yang begini, semangat beragamanya begini, dan seterusnya. Dari satu sumber doang. Apa yang terjadi adalah benak Ipul ketika dikasih tahu tentang si dia yang seperti ini. Maka yang terjadi, otak bawah sadar kita akan mengakses segala sesuatu tentang si dia sesuai dengan informasi pertama yang kamu dapatkan, dan itu masuk di alam bawah sadar. Sekalipun nanti ketika ketemu, ketika udah dinadorkan, udah ditaruhin ketemu langsung gitu ya, ada tatap wajah itu, nador itu, oh ternyata dia nggak tinggi banget kayak yang dibilang gitu. Berikutnya ini ada yang namanya adaptasi gitu ya. Ada informasi baru. Tapi kalau nggak dikasih tahu ada informasi yang kedua, misalnya nggak ada tatap muka, pokoknya sesuai yang diceritain begitu, begini, deal. Oke, dari fotonya saya yakin. Nah, apa yang terjadi demikian? Ya itu adalah salah satu contoh bahwa informasi yang kemudian diambil dari satu sumber saja, tanpa kita ada konfirmasi, tanpa kemudian kita tahu ilmunya dahulu, maka akan menjadi sugesti, dan itu yang nempel kuat di dalam ingatan kita. Pertemanan juga sama, ketika kita tahu orang yang ini demikian itu, ya udah kita akan ya saklek sama apa yang kita tahu yang pertama tadi. Tapi dengan adanya
ini bisa dipangkas ketika kita berkenalan dengan banyak orang, punya banyak akses informasi, yang akhirnya kita juga akan cara yang paling baik yang kedua adalah bukan studi banding ya. Tanyakan ke teman-teman terdekat, mungkin keluarganya yang lain, dia bener nggak sih suka ngajar ngaji di TPQ ini, kata si itu kan dia ngajar di TPQ ini gitu. Oh iya bener gitu kan, oh iya begitu dan seterusnya. Oh enggak, misal ada informasi begitu, oh enggak apa-apa, kan masih ada poin-poin positif yang saya bisa ambil dari sisi-sisi baiknya yang lainnya, masih ada beberapa poin yang itu adalah kriteria saya. Demikian. Jadi kalau misalnya kita dapat teman yang toksik, misalnya kita dapat teman yang nggak baik, lingkungan yang nggak baik, kita pastikan dulu lingkungan kita ini baik apa enggak menurut orang-orang di sekitar kita yang lainnya. Mereka yang baik itu biasa orang tua, guru kita, atau mungkin paling tidak senior-senior kita yang ngerti kita gimana kita gitu. Supaya nantinya kita nggak parah-parah banget kalau misalnya kita terjun di satu tempat yang mana pengennya kita itu, wah saya nggak akan tertular, saya kan udah ngaji gitu kan. Oh saya nggak ini begini, saya kan begini gitu kan. Atau mungkin bisa jadi yang contoh yang cinta mati gitu, punya pasangan yang toksik gitu. Nggak apa-apa lah, ntar kalau nikah kan udah berubah juga ntar. Wah ini terjadi begitu saja dan berbahaya apabila kita nggak punya benteng, nggak punya informasi, nggak punya partner diskusi yang nanti akan ngasih masukan-masukan kita. Jadi tahu ilmunya, kenali orang-orang yang terdekat yang bisa kasih referensi dan seterusnya. Kalau teman-teman mau buruk, ya akan dikasih referensi yang buruk gitu ya. Maka dari itu perbanyak teman-teman yang baik supaya nanti kasih akses informasinya atau jadi teman diskusi yang baik. Minimal kasih sudut pandang yang yang wasaton, yang tengah, nggak ngedukung ataupun nggak terlalu melarang-larang kamu. Kalau ada teman yang terlalu melarang itu juga nggak baik juga sih. Misal nih, ini juga berlaku untuk larangan-larangan. Pul, nggak usah nikah sama si dia, Pul. Dia lo nggak begini, dia lo nggak begitu. Si Epri misalnya, itu bisa jadi teman yang toksik juga. Kenapa demikian gitu? Mungkin ada faktor yang tadi itu penyakit hasad ya. Susah lihat orang lain senang, sedih lihat orang lain. Susah lihat orang lain senang, senang lihat orang lain susah. Ketika sahabatnya udah menikah gitu ya, udah ditawarin proposal ta'aruf gitu. Ini contoh toxic people nih. Kalau misalnya sahabatnya akrab, ini dua orang ya, sahabatan akrab. Yang satu udah dapat proposal ta'aruf, yang satunya belum. Ini biasa. Itu pasti ada sedikit keluar saran-saran yang toksik gitu. Dia bilang, Pul, ini kan nggak kayak kriteria yang kamu bilang ke aku. Jangan-jangan dia nggak bisa masak. Nah. Kalau dilihat dari model jilbabnya atau mungkin dari bentuk alisnya, kayaknya dia nggak sayang sama anak kecil deh. Ini bisa terjadi. Makanya itu teman jangan cuma Epri saja atau teman jangan cuma Ipul aja. Yang artinya bukan begitu. Maksudnya kamu perlu pihak-pihak yang lain yang nantinya bisa jadi pembanding ketika ada baik buruk masuk di kamu bisa tanya ke orang lain, nggak cuma satu sumber doang. Takutnya kalau dari satu sumber doang, bahaya memutuskan sesuatu karena kita tidak bisa menyaring informasi. Lantaran Epri adalah teman baik, maka apa yang dikatakan Epri semuanya masuk dalam alam bawah sadar karena kita nggak punya pembanding. Informasi pembanding. Akhirnya iya juga ya. Ini alisnya kok begitu ya? Bener, jangan-jangan dia nggak sayang sama anak kecil. Terus nanti gimana kalau aku punya anak? Sementara aku kerja terus yang ngerawat si dia, dari alis doang loh. Iya. Jadi, kalau kan ada juga ya memang ada orang-orang terdekat kita yang memberikan masukan-masukan seperti itu. Tapi kembali lagi ke kita, gimana caranya ketika orang-orang terdekat kita, sahabat baik kita, mungkin
punya saran yang toksik buat kita. Cara yang membentengi paling terbaik adalah berpikir positif. Kita punya self confident, kita punya kepercayaan diri terhadap diri kita. Dengan cara berpikir positif kita itu, wah, jangan-jangan saya yang kurang informasi. Bukan saya yang salah, jangan-jangan saya yang kurang informasi. Dan jangan-jangan apa yang dikatakan si Epri atau si orang lain itu Salah. ya belum tentu benar gitu ya. Maka kita di tengah akhirnya. Oh, begini. Nggak ragu, itu bukan ragu, tapi berusaha untuk slow, nggak terlalu berlebihan menyikapi sesuatu gitu. Nah, ketika ntar kamu udah seneng kayak dia jadi pilihan hidupmu gitu, ya udah yang lain kamu nggak ngambil pendapat dari yang lain. Ini juga berbahaya. Nah, ketika kamu nanti dikritik sama orang lain, terus kemudian kamu patah atau bahkan hilang percaya diri, ini juga nggak baik. Maka itu bentengin diri yang paling terbaik adalah memaksimalkan di diri kita sendiri untuk senantiasa berperilaku dan berpikir positif. Jadi gitu. Ini yang paling gampang dari sisi pembentengan diri sendiri. Terus kemudian selektif memilih orang lain. Ini kayaknya bisa dipakai formula untuk mengatasi masalah toksik ini. Mari. Apa itu? Ini orang-orang pada lihat di sini. Ya, Masuk. mau in frame. Karena itu toxic free. Ya, akhirnya kamu gagal ta'aruf ya? Iya, gara-gara kamu. Aku tuh nyaranin. Ingat, toksikku adalah sahabatku sendiri. Mas Rai, kalau toksiknya berasal dari keluarga. Nah, itu gimana? Ini berat. Oh, enggak. Jadi keluarga kan adalah item yang masuk di 3 besar tadi. Ada tripurusa pendidikan. Kalau misalnya saya ambil dari sudut pandang pendidikan, tadi adalah diri sendiri, terus teman-teman terdekat, keluarga. 4 bisa jadi adalah teman-teman dan lingkungan sekitar. Nah, saya nggak ngambil banyak karena lingkungan yang pertama kali kita kenal adalah keluarga. Gimana kalau misalnya keluarga itu toksik? Bentar dulu. Jangan tiba-tiba kita mudah dengan kita belajar ini ya. Akhirnya kita mudah ngejudge mengklaim orang lain itu toksik. Hanya karena dia nggak sama dengan apa yang kita inginkan gitu. Ini bahasan yang serius. Banyak kan di luar sana orang yang kemudian ngatain temennya, ngatain orang terdekatnya dengan sebutan toksik. Mama toksik banget sih kalau aku punya seorang yang misalnya begini, mama selalu aja nggak setuju. Bukan lantaran kita pendapat kita berbeda sama orang lain terus kemudian orang lain bisa kita klaim toksik. Nggak demikian. Kenapa itu bisa terjadi? Soalnya keluarga ini inti banget gitu, lingkungan yang paling kental banget sama kita. Mereka tahu gimana baik buruknya di kita. Dari bangun tidur sampai tidur lagi mereka tahu. Dari kita kecil belum apa-apa sampai kita sampai saat ini, mereka ngerti. Dari ngerti-ngertinya itu yang kemudian bentuk larangan ataupun syaratnya itu sebenarnya adalah bahasa sayang. Cuma mungkin mereka juga belum belajar dan belum memahami bahwa di dirinya itu ada kaidah-kaidah yang merugikan bagi orang lain. Misal contoh begini, orang tua nggak tahu kalau misalnya dengan mereka bentak, dengan mereka maki anaknya itu, ternyata itu merugikan anaknya. Dan bahkan si anak nanti akan niru bentak dan maki-maki orang lain. Mungkin anaknya berikutnya begitu. Orang tua nggak sadar itu. Sebenarnya bentak dan makinya itu bukan karena dia jahat atau diciptakan dengan jahat-jahatnya maki-makinya itu, tapi mereka bentaknya itu karena sayang. Karena mereka nggak tahu, karena mereka takut anaknya kenapa-kenapa, mereka larang, mereka sayang dengan bahasa makian. Kenapa? Karena mungkin belum belajar kali ya, atau mungkin saat ini yang bisa mereka ekspresikan adalah bentuk makian atau bentakan itu. Ini contoh simpelnya aja. Tapi sadari. Nah, makanya itu tadi saya bilang di awal bahwa
berpikir positif itu penting. Semisal kita dilarang atau mungkin kita anggaplah orang lain tuh toksik, bapak toksik, ibu toksik karena siapapun calon yang kita inginkan atau seseorang yang kita ajukan, Pak kalau ini gimana, Ma kalau ini gimana gitu. Mereka selalu nolak kita. Bukan berarti mereka toksik. Bukan berarti mereka toksik. Bukan. Itu bisa jadi karena mereka nggak kenal sama orang yang kamu kenalkan itu gitu, yang kamu tawarkan, yang kamu ajukan. Cara yang kemudian mereka lakukan biasanya kalau seseorang kemudian nggak tahu informasi atau nggak punya akses apapun tentang seseorang lain yang akan masuk ke dalam kehidupan mereka akan defend, akan melindungi diri. Ini begini, ini begitu. Sebenarnya bukan kalau kita mau paham, sebenarnya mereka tuh nggak nolak. Mereka tuh cuman perlu proses adaptasi untuk mengenal siapa yang kamu bawa. Nah, kalau kamu udah menyerah di awal, wah, enggak nih. Kayaknya Bapak nggak setuju sama yang begini. Kenapa demikian? Akhirnya ya udah hilang. Orang tua akhirnya menyimpulkan apa? Oh, berarti yang dikenalin kemarin itu nggak benar-benar serius. Buktinya sekali dikasih alasan penolakan udah hilang. Berarti nggak serius-serius banget. Aman berarti buat keluarga saya gitu. Aman berarti ketika nanti jadi pendamping anak saya. Anak saya aja yang nggak terlalu begitu effort gitu ya. Makanya itu mereka ya udah biarin aja gitu. Nah kitanya yang kemudian ditolak dengan alasan yang mungkin buat kita ya nggak masuk akal atau mungkin yang dengan lain sebagai hal, kita akhirnya mikir, kok Bapak nggak setuju ya? Nggak setuju lagi. Terus yang dimau tuh yang gimana gitu? Nggak ngasih saran, nggak ngasih calon, nggak ngasih pilihan. Setiap kali datengin calon ditawarin mesti ditolak. Ini maunya gimana sih? Dirubah itu. Yang toksik itu diri kita. Ternyata kita nggak paham pola perilaku sayangnya mereka. Mungkin karena kita kebawa sama suasana. Udah di umur yang sekian gitu kan. Kalau sekalinya bawa nama calon terus ternyata ditolak. Emosi. Ya ini makanya itu terbiasa dengan selesaikan diri kita sendiri dengan ilmu yang tepat supaya ketika kita melihat penolakan nggak terlalu patah banget. Ketika kita ngelihat satu peluang untuk didukung ya kita jangan terlalu senang banget. Tambah informasi ketika itu yang datang menyenangkan, tambah informasi dari yang lainnya supaya seimbang. Nah ketika ditolak, ketika kita dinegatifkan alasan-alasan kita, ya kita tinggal ya berpositif thinking, cari 1001 alasan supaya kamu tidak berburuk sangka dengan orang tua, apalagi orang tua durhaka, jadi batu kamu. Ya, ini lebih mengarah ke saya ya ini ya. Loh, enggak. Yang tanya ke Epri. Ya. Namanya Itu bapak saya ya. Ini Mas Bay, ini ada yang bertanya dari Twitter @Ibrahim Asmoro Kondi. Wah, ini anakku lagi. Nah ini Mas, gimana sih cara membersihkan toksik dalam diri kita kalau sudah lengket itu gimana cara membersihkannya? Iya. Gampangnya macam ketika ada noda di dalam gelas minuman kita, yang kita kemudian apa? Ya kita keluarkan. Cara yang untuk mengeluarkan noda di dalam minuman kita, satu ditumpahin gitu ya. Itu perlu effort banget numpahin itu. Wong sadar kita ya. Apa? Ya enggak. Ada orang yang bilang hijrah ya. Numpahin tuh sama dengan hijrah. Orang kayak ini kalau bahasa di kita namanya hijrah, bertaubat. Nah, begitu. Boro-boro kita bisa taubat loh, kita nggak tahu salah kita ada di mana. Itu masalahnya utama itu. Kita nggak ngerti bahwa di diri kita itu ada masalah. Kalau mau tobat yang macam gimana? Cara yang paling gampang dan paling simpel ternyata adalah nambah teman baik. Ini gampang. Ini ibarat kalau misalnya tadi ada noda di dalam gelas kita tuangin, itu effort banget. Kita pakai cara yang kedua. Gelas yang ada kita tuangin pakai sumber air yang lebih banyak, habis
habis itu nanti nodanya akan keluar sendiri tanpa effort yang berlebihan gitu. Jadi dengan kita nambah teman-teman yang baik, maka kebiasaan-kebiasaan atau racun-racun atau hal-hal buruk yang merugikan di diri kita akan sedikit demi sedikit hilang dengan sendirinya. Contoh, berteman dengan teman-teman yang ngaji gitu ya. Masa iya kebiasaan kita ngomong jorok keluar jadi kebiasaan? Kan enggak, akan hilang sendiri karena sungkan ya. Terus kemudian berteman dengan orang-orang yang baik, kawan-kawan yang menjaga pandangan dan seterusnya. Maka kita pun juga ngati-ngati gitu. Ketika kita lihat-lihat sama orang ya nggak sebebas kayak biasanya, karena teman-teman kita ngerti ketika diliatin sama kita risih gitu. Lawan jenis maksudnya. Pegang-pegangan juga sama, yang dulunya jual-jawil segala macam. Ketika teman-temannya yang nggak cowok dengan cowok mah boleh, ya. Cewek jangan cewek, cowok cewek yang belum halal, ya kan? Repot itu. Itu akhirnya juga sungkan gitu. Akhirnya kebiasaan-kebiasaan itu lama-kelamaan akan jadi karakter diri kita. Mulai dari berpenampilan, cara ngomong, bersikap gitu kan. Ada loh teman-teman yang kemudian, pasti ini hampir semua teman-teman hijrah yang ngerasakan itu. Ketika dulunya sebelum ngaji sama setelah ngaji yang dirasa itu, misalnya nggak mau saliman, gitu kan, ya. Itu kebiasaan-kebiasaan yang ngalir aja, itu nggak mulai sekarang gitu, nggak harus pakai maklumat gitu. Misalnya pasang status di Facebook, mulai sekarang saya berjilbab besar, habis itu cowok-cowok dilarang liatin saya, kan nggak gitu, itu effort banget itu. Maksudnya kan tujuannya kan satu, menghindari zina gitu kan ya. Dia caranya frontal, ini kayak numpahin gitu tadi itu. Dengan cara pasang status di Facebook atau di sosial media yang dia punya, mulai saat ini saya berhijrah, mohon teman-teman ikhwan atau laki-laki di luaran sana jangan bersalaman dengan saya, atau dan seterusnya lah. Maksudnya baik, tapi caranya ingin terlalu kaku dan effortnya terlalu berlebihan, yang hasilnya bisa jadi itu nggak baik sama dirinya sendiri. Tapi kalau dengan berteman dengan banyak orang yang baik-baik, dengan orang-orang yang ngejaga interaksinya, maka tanpa sadar dia pun juga nggak harus effort banget ngelarang orang lain pegang-pegang dia. Nggak mau, jangan pegang-pegang dong, nggak usah ngelarang-larang orang lain, karena lingkungannya udah nggak ada yang pegang-pegangan begitu. Tinggal tambahin teman banyak aja yang baik-baik gitu. Kalau udah begitu, insya Allah bisa itu. Yang melekat dari diri kita sedikit demi sedikit akan hilang. Ya, semoga terjawab dari Ibrahim ya. Itu tadi cara belum membersihkan wajan. Itu analogi. Analogi doang. Foto. Ini kru kita. Banyak kita ada. Nah, itu tadi sedikit jawaban dari Banyak, Bu. Oh iya. Banyak jawaban dari Mas Babar ya, mengenai gimana cara membersihkan toksik dalam diri kita. Mas, baper itu termasuk toksik nggak? Gampang baper. Oh iya. Iya. Itu toksik. Sebenarnya saya sadar itu ya. Itu toksik. Nah. Ya. Tapi ini solusi juga. Yang baru saya sadari saat ini bercerita tentang diri saya berarti. Ya, biar nggak kabur makan. Kalau orang ngeritik orang lain mah gampang, kritik diri sendiri yang sulit. Ada fase di mana ini sedikit cerita kalau di saya, pengalaman baper saya. Dulu apa aja itu bisa dibaperin. Kenal sama orang canda bisa dijadiin baper. Orang lain akan mengaitkan segala sesuatu yang baper tuh dengan saya waktu itu. Akhirnya dari kebaperan yang nggak jelas itu, yang kemudian tidak mungkin buat saya kebermanfaatannya juga kurang begitu banyak gitu ya. Akhirnya saya tuangkan dalam mungkin prosa-prosa atau tulisan-tulisan. Dari tulisan-tulisan itu ternyata ketika dibacain orang lain, ini kayak ngereduksi apa yang kemudian saya punya. Jadi macam gini loh. Ipul Epri pernah denger lagu yang melo. Di waktu kamu melo, itu kayak ini aku banget, ini gue banget nih. Iya. Nah. Abis itu udah kan? Enggak, ke bawah terus. Sekarang, oh ya itu
Itu penyakit itu. Itu kayak lagu-lagu melo itu diciptakan kayak buat aku. Ya. Semua. Emang gitu. Cuman masalahnya kamu nggak dapat sisi produktifnya. Kamu sebagai penikmat doang. Nangis toh. Iya. Kalau saya membuat jadi macam gimana ya? Saat itu mikir saya kan saya cowok gitu ya. Mau curhat baper-baper kayaknya nggak keren banget gitu. Dan nggak memungkinkan gitu dengan posisi saya yang mungkin saat itu orang-orang lain melihat bahwa ini motivator lah, ini inspirator lah, apalah gitu. Kan malu gitu waktu itu. Lu gimana cara cari teman curhat yang pas gitu? Kalau misalnya dicurhatin sama temen, kalau itu cowok, karena gue cowok sama-sama cowoknya, biasanya nggak nyambung. Paling mentok dikasih distract pengalian, ya diajak main game, diajak keluar, hilang ya. Tapi ketika sendiri lagi, itu kumat lagi. Waduh, nggak enak lagi, keinget ditolak, keinget gimana caranya mengupayakan perjuangan-perjuangan dengan si dia dan seterusnya itu. Segala sesuatu tentang si dia muncul lagi dalam langit-langit ingatan kita. Apalagi pas waktu sendirian, apalagi pas waktu malam. Horor kan? Horor banget itu. Nah, kalau saat itu saya mengkonsumsi sesuatu yang baper-baper, jadi makin baper saya. Kalau saya sambil nonton film Korea, bener. Beberapa judul, beberapa season film Korea saya habiskan. Dan itu masuk semuanya. Lalu saat itu saya berpikir, kayak begini terus gimana kelarnya gitu. Putus rantai bapernya. Jadi kalau misalnya ini ada selang analoginya ya. Ini ada selang baper gitu. Saya bolong satu supaya itu merembes keluar. Itu saya sebut yang kemarin itu proyek Hujan Cerita. Nah, saya bolong keluar di sana. Dibacain sama orang lain seolah-olah itu adalah ceritanya orang dan saya pakai sudut pandang orang lain. Kemudian saya merasa didengarkan. Ketika ada perasaan didengarkan orang lain, saya plong, udah seneng gitu. Hilang dengan sendirinya. Buktinya saat ini, ketika saya disuruh nulis baper lagi, sulit, nggak bisa. Kenapa? Bener, saya pernah ngeluangin waktu beberapa jam gitu untuk kemudian di depan laptop untuk nulis. Ini konten Hujan Cerita banyak yang kosong ya. Udah lama nggak nulis sih. Akhirnya udah nulis gitu kan. Berjam-jam nggak keluar ide sama sekali. Apa ya gitu. Ternyata begitu juga dengan penulis-penulis yang lain di tema-tema begitu. Mereka yang konstan nulis baper memang sengaja bahwa dirinya dipupuk dengan kebiasaan-kebiasaan itu. Dan alhamdulillah saya merasa bahwa dulu nulis baper penting untuk kalau istilah dari 420 ini adalah melepaskan aliran saraf buntu, gitu. itu penting gitu ya. Kalau sekarang cuman buat nostalgia aja bahwa saya pernah begini, bisa jadiin hikmah, bisa ceritain ke orang lain supaya tidak terjebak di salah-salah yang sama. Jadi bahaya, nular. Harus digunakan sesuai dengan kebutuhan. Macam obat gitu loh. How? Belum? Ayo, masuk. Hilang. Oke. Halo. Ya. Ya itu tadi basit ya. Ya, siap. Ternyata baper itu juga termasuk toksik. Makanya kalau kamu baper itu jangan dengerin yang lagu-lagu Krispati. Ya, maaf. Dengerin itu lagunya Kobe. Positive thinking. Nah. Aku kok dengerin itu juga nangis, Bri. Lagu yang keras-keras itu loh, yang Bondan, yang RIP. Itu sedih banget malah. Hari-hari yang kan ku jalani. Mungkin aku butuh referensi film Korea mungkin ya. Jangan, kamu malah terlarut. Ya. Ini ada pertanyaan yang masuk juga Dari line. Mas, nanti jangan lupa jam 1 rapat. Yang muatan
yang atasnya. Wah, salah. Ya. Nah, ini ada. Mas, gimana caranya agar kita menasihati seseorang itu biar nggak baper? Orangnya itu kena toksik. Tulisannya jelek ini nggak bisa dibahas. Tulisannya jelek di line. Nggak pakai Baik. taruh. Nah, Baik, gimana yang cara- pertama yang pertama sadari dulu bahwa yang konsep hadis itu ya, kalau nggak salah, permisalan teman yang baik itu seperti halnya penjual minyak wangi ya, hadis riwayat Bukhari ya, seperti penjual minyak wangi. Dia akan menularkan, ketika kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita akan mendapatkan wanginya. Teman yang buruk itu seperti halnya dengan pandai besi. Apabila kita berteman dengannya, maka kita akan mendapatkan aroma sanggitnya, aroma baunya, dan seterusnya. Maka itu penting banget untuk kemudian kita sadari. Cara kita untuk kemudian memastikan orang-orang terdekat kita, sahabat kita itu mungkin tidak terjebak dengan hal-hal yang merugikan dirinya sendiri, karena nanti kalau dia merugikan dirinya sendiri bakalan merugikan ke kita. Penting untuk kemudian kita ingatkan, tujuannya itu dulu. Jangan bertujuan untuk merubah orang lain. Sulit. Ada orang yang bilang, kontribusimu apa dalam hidupku sehingga kamu menginginkan aku berubah seperti apa yang kamu mau. Nah, ini pertanyaan yang luar biasa bagi mereka yang sudah punya gejala toksik akut misalnya. Mungkin pacarnya, mungkin seseorang yang disukainya, begitu kan. Sulit untuk kemudian di-cut demikian. Kenalkan dia dengan teman-teman. Cara yang paling gampang ya, kenalkan dia dengan teman-teman baik kamu yang kemudian nanti bakalan jadi temannya dia. Ini peluang kebaikan yang kemudian bisa kita lakukan untuk orang lain, untuk sahabat kita yang kemudian kita inginkan dia jadi baik. Jadi nggak langsung dinasihati dia mau jadi baik, nggak, sulit itu. Tapi tetap kebaikan harus disampaikan. Sampaikan walaupun pahit rasanya, karena itu kan jadi obat buat dia. Tapi yang kemudian dilakukan, ya nggak langsung frontal seperti itu. Itu mungkin akan jadi menyakiti dirinya atau teman kita. Maka itu kita pakai strategi-strategi yang paling gampang. Kenalkan dia atau teman kita itu dengan lingkungan yang baik. Teman-teman kita yang baik, ajak kenal sama dia. Nantinya dia sendiri juga akan berubah seiring berjalannya waktu. Kemudian yang kedua, ajak diskusi bareng-bareng. Jangan kamu sama dia face to face gitu, biasanya capek gitu. Dan bukan berupa kritik atau nasihat secara langsung, terlalu frontal gitu. Effortnya sama seperti numpahin noda dalam gelas tadi. Jadi dengan kenalan yang banyak, orang lain juga akan terwarnai dengan teman-teman kita yang banyak yang baik tadi itu. Ajak diskusi, bukan ajang nasihat menasihati, apalagi ajang menghakimi. Dengan kita diskusi, maka akan ada open minded gitu ya. Kemudian ajak ketika sudah waktunya, mungkin ya ajak bicara yang lebih serius gitu ya tentang masalah yang kemudian dihadapi. Jadi kamu menurutku ada begini gitu. Ngerasa nggak ada sesuatu yang berubah dari kamu? Mulai ajak bicara teman yang toksik tadi. Nggak apa-apa. Ketika referensi baiknya juga udah banyak, maka dia pun juga akan menerima dan paham itu semuanya. Yang berikutnya, kalau misalnya dirasa itu terlalu bertele-tele gitu ya, terlalu kaku gitu, ajak bercanda. Canda kan biasanya teman melumah nih buat kelebihan teman-teman melumah adalah bercanda, maka cara nasihati dengan bercanda itu penting gitu ya. Nah, itu yang kemudian bisa dilakukan oleh teman-teman yang kemudian punya hobi canda gitu ya. Dengan canda, dengan ramah seperti itu, orang lain akan merasakan nggak terlalu dituntut tapi dituntun. Nah, udah gitu, selain kemudian dengan bercanda, ngajak ngobrol udah, diajak bercanda udah, maka yang kemudian bisa dilakukan lagi adalah ngajak kalau sulit ini ya, tergantung ini sulitnya di mana. Kalau dia udah toksiknya di lingkungan, maka ajak keluar dari lingkungan. Terakhir nih, saya punya pengalaman pribadi yang itu tidak masuk akal di saya dahulu. Sampai saat ini saya juga nggak masuk akal sih. Misal nih,
Itu berlaku sama kalian. Sama kalian. Kamu tinggal di lingkungan yang rata-rata mereka teman-temanmu adalah orang-orang yang menjaga pergaulan dengan lawan jenis, dengan perempuan misalnya. Satu kontrakan semua begitu. Nggak berani chat, kontrakan punya peraturan nggak berani chat perempuan atau lawan jenis di atas jam 9 misalnya. Dari peraturan itu yang yang ketahuan maka harus dikeluarkan dari kontrakan atau disuruh pindah ke kontrakan lain gitu. Bagi orang-orang di luar sana atau bagi saya yang saat ini tidak tinggal di kontrakan, itu adalah hukum atau peraturan yang bodoh, yang mengada-ngada, ya nggak sih? Ya, karena saya tidak tinggal dengan mereka saat itu. Saat ini maksudnya, saat ini nggak tinggal dengan mereka. Tapi saat itu karena mereka adalah teman-teman baik saya, mereka yang ngebantuin saya dan biasa sama saya setiap harinya, tinggal dalam satu rumah. Ketika saya sadar ada peraturan yang kemudian ditetapkan, disepakati bersama dan saya melanggar itu, maka dengan kesadaran dan dengan lilahnya saya mau aja dan pindah ke kontrakan yang lain. Hanya gara-gara itu tadi ngelanggar peraturan yang kemudian dipunya. Masih ingat banget itu, ngasihin flash disk di kontrakan Ahwat yang perjalanannya ini cukup jauh begitu ya. Setelah sampai di jalan kaki lagi, sampai di tempat, ternyata udah lewat jam malam. Akhirnya saya ketok dong, diketok, terus gak dibukain pintu, karena mereka juga takut gitu ya untuk melanggar. Kebetulan kontrakan si Ahwat juga punya peraturan yang hampir sama gitu. Akhirnya mereka nggak mau terima laki-laki. Saya yang udah jauh-jauh di situ, capek, emosi dong, udah usaha dibawain apa yang mereka inginkan gitu, nggak dibukain pintu, jauh-jauh jalan kaki lagi, kan bete dong. Saya telepon itu jadi double. Kesalahannya ngunjungi kontrakan Ahwat di atas jam malam, kedua telepon di atas jam malam, kena dua pasal. Pikir saya saat itu adalah, kan ini udah capek-capek ini saya bawain ini untuk mereka, dengan kurang ajarnya mereka nolak saya gitu kan. Wah, nggak bener. Akhirnya saya tungguin tuh di depan 3, di kesalahannya double 3. Saya tungguin tuh di depan, saya ketok-ketok, saya tunggu gitu, nggak diangkat juga. Akhirnya mungkin mereka juga bingung nih, mereka memberitahu informasi itu ke orang lain gitu ya, untuk disampaikan ke senior gitu. Akhirnya saya dipanggil lah gitu, suruh pulang lah saya sama senior untuk nggak jadi. Itu saking marahnya saya tuh, saya lempar flash disk di depan kontrakan. Enggak, yang keempat ini cuma emosi, ini nggak masuk peraturan, nggak ada aturan yang ngatur tentang itu. Tapi yang ketiga ini adalah aturan-aturan yang udah disepakati ya, ada batasan interaksi dengan lawan jenis di atas jam 9 malam, dan itu memang bagus gitu. Saat itu saya juga sepakat. Pulang, disidang lah saya. Wah itu. Kalau lingkungannya udah oke, kalau teman-temannya juga udah oke, maka ketika kita ditunjukkan kekurangan kita, dikritik kita, diperbaiki kita, diapa-apain kita manut-manut aja. Oh iya, ini kan sesuai dengan kesepakatan. Oh iya, saya salah demikian. Ya udah, saya mengaku salah. Konsekuensinya apa? Saya mau diperbaiki kayak gimana? Nah, gitu. Kenapa demikian? Karena teman-teman yang nasihatin saya, yang memperbaiki saya, mereka punya kontribusi dalam hidup saya. Mereka yang ngebantu saya, mereka yang pokoknya dan seterusnya. Maka saya mau nurut. Ini masalah beda kasus dengan masalah-masalah kekinian. Ada orang, teman deket juga enggak, tiba-tiba nasehatin di kita, suruh-suruh merubah cara pandang hidup kita, merubah dan segala macamnya. Ya sulit. Makanya itu banyak orang kebal dinasihati, nggak mempan, karena belum apa-apa dia udah bilang jurus tadi itu, apa kontribusi kamu dalam hidupku? Kok kamu mau kok kamu ngerubah hidup aku?
keluarga bukan, bapak bukan. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Ya gitu. Jadi teorinya demikian. Ketika kita sudah nyiptain suasana lingkungan yang kondusif, barulah bisa. Dihukum sekalipun bisa. Akhirnya dengan berat hati saya pindah kontrakan. Yang jadi nggak baik lagi, mungkin dari sisi fisik nggak baik. Tapi itu adalah hukuman, gitu hukuman. Bahkan saya masih ingat dalam waktu sepekan itu, seminggu itu ditemenin sama guru ngaji. Jadi tahu hukumannya ada banyak sebenarnya. Qiyamul Lail 7 hari nggak boleh putus, terus kemudian interaksinya jadi terbatas gitu, ngajinya juga dijatah berapa juz gitu kan. Kebiasaan-kebiasaan barulah tumbuh bersamaan dengan itu. Dan waktu itu saya melakukannya dengan ya berat, tapi ya tetap dilakukan, kayak nggak punya pilihan lain. Kan bodoh ya, harusnya kan kalau merugikan kita tinggal pergi aja, udah selesai gitu. Bodoh amat, teman gak cuman kamu, bodoh amat. Di luaran sana cewek-cewek dihubungi juga nggak ada batas-batas jam-malaman, tinggal pergi. Iya, karena itu tidak ada ikatan yang kuat, tidak ada lingkungan yang baik. Tapi kalau lingkungannya baik, insya Allah bisa masuk dan berefek samping yang produktif. Wah, udah azan ya ini? Udah azan ya? Masa lalunya kelam ya ternyata. Ya itu tadi pengakuan dosa ya. Ya, untuk terakhir mungkin pesan buat teman-teman, Mas Bay, sebelum kita akhiri. Ya, pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin yang mungkin di diri teman-teman terdapat toksik gitu. Pesan gimana caranya agar terhindar dari toksik. Oke, baik. Terakhir ya, tadi itu saya pernah pakai ambil hadis yang kemudian jika kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita akan tertular harumnya. Jika kita tinggal dengan pandai besi, kita juga akan tertular baunya juga. Bau yang harum maupun bau yang tidak sedap, itu tergantung dengan kita sendiri memilihnya. Kita sendiri yang bukain pintunya. Maka itu paling gampang, cara membentengi diri paling terbaik adalah ciptakan lingkungan yang baik. Perbanyak dengan teman-teman yang baik, sekalipun nanti itu akan membatasi kamu dalam hal-hal tertentu, dalam mencapai nafsu dan keinginan kita, tetapi jika dirasa itu baik untuk tujuan hidup kita, baik tujuan hidup kita di dunia maupun di akhirat, maka ambil itu. Perlahan memang kita akan berubah jadi akan lebih baik lagi. Satu hal yang kemudian perlu digarisbawahi adalah keimanan kita yang membuat hal yang sulit itu jadi mudah. Walaupun dihukum, walaupun dipaksa putus dengan seseorang yang kita cinta, walaupun kita dibatasi pergaulan kita akan melakukannya dengan senang hati. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Allah akan membayar lebih baik lagi dari apa yang kita keluarkan saat ini. Karena kita percaya bahwa Allah akan menilai sedikit yang kemudian kita kerjakan untuknya. Dan karena kita yakin bahwa yakin itu adalah iman yang mengantarkan kita pada surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allah alam shawab. Amin. Baik, Masya Allah. Dicari itu lingkungan yang baik. Betul. Ya. Yang kotor Kamu nggak usah rasis. cukup di Itali yang rasis. Cukup di Italia aja yang rasis ya. Oke. Ya, ternyata jam yang mengakhiri kita ya. Sebenarnya kita masih kepingin sharing-sharing lama loh, tapi karena jamnya sudah menunjukkan waktu zuhur, jadi kita harus undur diri Ya, nanti sore lanjut. enggak Enggak ya. ada jadwal lain. Insya Allah akan kita adakan juga program kelas yang lain. Nantinya kita akan buka kelas love therapy, terus kemudian ada kelas-kelas yang lainnya ditunggu. Bahkan bisa request tema di kelas apa? Request tema. Oh, ya. Masya Allah. Jadi teman-teman yang mungkin ini Berarti pematerinya nanti ada lagi yang baru ya? ada, Iya, tidak cuma benar. ada, Ya. masih Ya. banyak lagi. bisa jadi mungkin teman-teman yang mau gabung. bisa jadi baru juga. Tips, teman-teman yang mau gabung nanti bisa tanya-tanya atau DM di Mas Babar ya.
Betul. Nah, Atau di ini nih, Mas Muaz. ini nggak tahu. Oh, enggak tahu. Nggak tahu, kamu jangan cukup nunjuk. Ya, terima kasih Mas Babar sudah sharing-sharing ringan bersama kita di acara apa, Fri? Forum. Itu beda. Oh, beda ya? Itu di sosial media beda. Ini Zoom. Nah, Zoom. Kolaborasi. oh ya, kolaborasi. Ya, semoga bermanfaat obrolan ringan pada siang hari. Semoga sudah direkam. Ya, Sudah ya. sudah. Takutnya udah 1 jam belum direkam ya kan? Ya, terima kasih Mas. Ini kelas yang tidak ada tanya ya. Kamu nggak ngomong. Ini tapping. Oh, iya. Nah, ini ditonton jutawan. Banyak, Pak. Jutawan itu donatur. Oh iya. Ya, terima kasih Mas Bayu. Sehat selalu. Salam untuk keluarga. Salam untuk Umi Ulul. Amin. Bekel, iya bekel. Enak tuh. Rindu. Iya. Mau ke sana itu ke lockdown, Mas. Iya. Trenggalek zona. Oh. Ya, terima kasih. Ya, teman-teman, sekian dari kami. Ya. Mohon maaf kalau kita ada salah-salah kata. Sampai sudah siap. Ya. Ya. Pamit undur mankola. Balatandur Mankola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.